Oke. Iya. Gue pikir mereka akan menggunakan salah Your satunya. team is banning. Tapi ternyata mereka pun menghilangkan dua-duanya sekaligus. Langsung hilang begitu saja, dan ini merupakan draft yang menarik banget karena mereka langsung membuang hero assassin dari Background Alpha. Mereka nggak mau di jump in ke area belakang. Mereka nggak mau banget yang namanya nanti bakal dirusuin ketika dia lagi benar-benar dalam kondisi yang optimal. Ini sangat-sangat menarik sekali. Ya dimana mereka berkesempatan untuk bisa mendapatkan hero-hero tersebut, tapi malah langsung hilang begitu aja. Ini Selena dan juga Yves juga menjadi korban. Satu hero terakhirnya akan kemana? Your team Farsha. is Oke, banning. dua high ground pun udah nggak bakal bisa bermain lagi di Land of Doubt. Oke, 3 banningnya dan juga ada Your team Baxia. is picking. Untuk Alter Ego Esports, first pick akan mengarah kemana? Matilda. Kembali Wow, terbuka bolong. ini dia first pick-nya. Matildanya ready nih Om Wawa. Bisa diamankan, bisa diambil, dan ada Pakito juga di sisi yang berbeda yang bisa digunakan juga oleh pemain dari Alter Ego Esports. Siapa yang akan digunakan oleh Victor apa? Kayaknya Matilda lagi. Gua suka Matilda karena dengan nggak adanya antara No, Pakito wow, sekarang. Pakito. Oke. Berubah sepertinya. Pakito. Digiring lagi kah? Apakah Matilda memang mau Alter Ego? diberikan? Iya. Karena Leo Murphy dengan Matilda jarang kita lihat ya. Jarang menggunakan banget. hero-hero seperti itu. Apakah harus memang diserahkan Yep. ke Udil untuk Matildanya? Menurutku agak sulit. Jadi memang di sini diambil dulu untuk Pakito aja karena mereka ada chance meskipun slim, meskipun tipis, tapi mereka bisa menggunakan Matilda atau mendapatkan Matilda nanti di second and third pick mereka. Oke, Jowhead. Your team Yap, is dan Wow. juga ada Matilda. Ulala. Wow. Udil dengan Matilda harusnya ya. Jawhead dari Leo Jowhead Murphy. dari Leo Murphy yang kita kenal sangat-sangat mengganggu sekali. Masih untuk Again Nathan. and again. Dan apakah Barat akan diambil? Ada Beacon Alpha sekarang atau yang lainnya terlebih dahulu? Rafa. Yuzong mungkin bisa diambil untuk sekarang, setidaknya untuk bisa menabrak. Karena kita tadi lihat bagaimana ada sebuah ketakutan dari Bigetron Alpha untuk hero tersebut apabila digunakan oleh pemain dari Alter Ego. Itu bisa saja langsung menabrak ke arah dari Nathan yang pasti berada di barisan paling belakang. Yes, dan sebenarnya dari Alter Ego Esports mereka cukup agresif sekarang. Mereka bisa bermain agresif, tapi pasti satu-satunya adalah dari Jowhead. Dia sangat ingin mengganggu junglernya, dan di sini jungler dari Beacon Alpha seharusnya adalah tipe fighter yang cukup tebal. Sehingga ketika Jowhead mulai mendekat, dia masih bisa nge-DB-in semua damage dari Jowhead sendiri. Dan Yuzong, gue suka banget untuk Yuzongnya, satu hero yang bisa langsung menabrak ke sisi dari belakang. Apalagi di sana ada Rafaela, yang berarti bahwa di sini bisa jadi juga ada meta sedikit tempel dari Bigetron Alpha. Dan keduanya cukup rentan di tangan dari bener Yuzong. aja, Dan ini dia Yuzong. Dan bener aja ada Yuzong yang keluar karena kita berkaca dari game yang pertama. Di-ban Yuzong. Di-ban, Om. Iya. Ada sebuah ketakutan terlihat di situ. Ini akan sangat berbahaya sekali. Kita mau nggak mau harus respect terhadap hero tersebut. Apalagi dengan kelas player-player MPL seperti ini, ya udahlah kita nggak usah meragukan lagi bagaimana dari jempol-jempol mereka, bagaimana dari masing-masing pilotnya. Betul, dan di sini apakah Yuzongnya akan dipergunakan oleh Nino nanti? Karena kita tahu Yuzongnya dia kemarin waktu regular season sangat-sangat strong sekali. Yap. Dan second banning phase, ini dia yang dimana jungler belum terlihat dari Bigetron Alpha. Dan ingat teman-teman, ini series dari best of 5, jadi apapun masih akan bisa terjadi sekarang. Your team Lilia, is satu banning. hero yang cukup mengganggu di game yang pertama dieliminasi, langsung dihapus untuk Alter Ego Esports. Karena memang dengan ada Lilia, itu source skill akan terbuang secara sia-sia juga. Yap. Ketika ada Black Shoes. Dan juga tadi kalau kita lihat, itu semuanya itu adalah item cooldown reduction. Benar. Jadi akan banyak source skill yang terlepaskan dan juga cooldown yang cepat, sehingga mau gak mau ya Your adalah team yang bagus is banget. banning. Tanpa Sansin. Isanshin, jungler yang bakal ditarget kah kali ini untuk Sally Boy. Dan ingat teman-teman, Xbox masih ada untuk Sally Boy. Kita tahu dia pernah mempergunakan Xbox. Masih ada apa lagi yang lain mungkin? Jungle tank Barat juga masih bisa dipakai. Barat sejauh ini juga masih terlepas. Benedetta pun sejauh ini masih terlepas. Tapi kita balik lagi kalau Benedetta diambil oleh Alter Ego. Povius jangan sampai lepas. Poveus juga jangan sampai lepas. Kalau Alter Ego nge-banning Povius, gue rasa Bigetron Alpha bisa nge-banning ke arah Benedetta. Iya. Benedetta ya. Entah kenapa hero ini emang sangat kompleks sekali dan bahkan memiliki tingkat yang sangat amat Your luas team untuk is banning. bermain di bagian gold lane-nya. Ada bau-bau Poveus kah? Kayaknya Untuk ya. Alter Ego? Kayaknya ya, tapi dengan melakukan ban Esmeralda ini juga pun kalau Alter Ego masih mau mengincar ke arah Poveus, dia kayak kurang damage nggak sih, walaupun punya impact terus berat banget ya untuk early game-nya. Harus bener-bener nggak boleh fall off.
Iya, apalagi Roger menurutku agak berbahaya juga untuk Rogernya karena bisa nggak pulang dimakan sama Detonas Welcome. Yep. Jadi mungkin hero yang punya jarak. Siapa yang bisa masuk jungler? Jarak. Mainkan jarak di antara kita. Atau kalau nggak mau jarak, Alter Ego bakal ngambil resiko ya, ngambil Lancelot? Lancelot. Atau Menarik. Lancelot gue suka. Lancelot di tangan dari Sally Boy. Sally Boy. Ya. Iya. Apakah itu bakal jadi jawaban? Granger. Granger, Oke, tenang. main save. Masih. Yang tadi kita udah sempat mention bahwa Granger kali ini berarti nggak boleh fall off sama sekali. Di Karina level padahal 4 masih ada awal. Iya, benar. Karina ada tapi Lunox Ada sebenarnya Lunox. udah jadi Lunox jawaban yang Iya, sangat harus cukup main sekali. long range. Masuk ngilu. Masuk langsung meriang, panas dingin, dan kita akan melihat juga inilah dia hasil dari draft yang sudah disiapkan oleh masing-masing coach. Gue Udah suka diracik. draft Alter Ego sekarang. Oh, Gue suka draft. langsung speak up dari draft Alter Gua Ego. suka Gue suka Alter Ego. Yuzong, Popheus, dan Granger ya. Nabrak-nabrak Pak ini Pak harusnya Pak. Bisa tarik ulur juga Granger main jauh Iya. aja. Dead Sonata dari jauh. Di mana kita melihat ada sebuah sebuah pelang gitu hati-hati rawan. Di sini mereka tidak Hati-hati mereka rawan. langsung melakukan hal tersebut. Dan bisa jadi Delay Natanya knockdown. Natanya di sini akan harus ekstra waspada. Harus. Tidak semudah di game yang pertama. Dan kemungkinan 2-1-1 kah dari awal? Bisa jadi. 2-1-1 seharusnya dilakukan oleh Beatron Alpha. Ada Rafaela masalah di sini. Rafaela bisa langsung menggendong, ada juga mengasuh lah bagaimana pergerakan dari Nathannya untuk di early game yang dimiliki oleh Begitu Napa. Oke, kalau begitu masing-masing coach kita juga udah kembali ke tempatnya. Jadi buat teman-teman semua di luar sana, kembali lagi kita harus untuk memberi dukungan terhadap dari Begitu Alpha dan juga Alter Ego Esports. Yes, inilah dia game yang kedua. 1-0 sudah diamankan oleh teman-teman dari Begiran Alpha, tapi kali ini KY langsung mencoba untuk memainkan pola agresivitasnya. Dia tahu dia lagi menang, dia tahu dia lagi di poin aman 1-0, tapi ini juga akan menjadi sebuah ancaman kalau seandainya Alter Ego tiba-tiba mengembalikan keadaan. Yap, Leo Murphy pun ya darahnya tinggal sedikit Udil? sekali, tapi Halo, Udil. buffnya? What? Halo? Keambil dari Solbu. Ada apa ini? Tapi untuk purple buff-nya pun akan menjadi milik dari Udil untuk sekarang. Mereka pun mau nggak mau harus tetap melanjutkan jalannya pertandingan. Dan Udil akan siap untuk berada tetap di area tengah, mengumpulkan levelnya dan juga menghalau dua player Bigatron. Ya, ini cukup unik sekali ketika kita melihat dari Udilnya yang menggunakan Matilda sebagai mid laner. Ini akan sedikit rusuh sebenarnya, apalagi untuk bermain early game seperti ini. Ini terlihat di bagian bawah tuh ya, ada Grab lagi mabar terus lapar. Jadi buat kalian kode promo playoff-nya langsung digas habis saja PLID X Grab sampai dengan 30.000 untuk pengguna barunya. 4 player dari Alter Ego udah melakukan hal bersama-sama, tapi untuk satu Little Crab-nya kayaknya yang berhasil untuk mendapatkan Rembo di bagian tengah akan berhasil didapatkan, tapi ternyata Rembo masih bisa kabur dengan ada satu flicker dan juga selamat dari area tersebut. Oke, 18 detik sebelum menuju ke turtle yang pertama di menit pertama 47 detik kali ini. Langsung Leo Murphy flick out ke depan. Rainbow dalam ancaman. Langsung ada Ripo juga mencoba untuk mengcover. Double jab digunakan dan bahkan ada all strike. Dan first blood diamankan oleh seorang Ripo menuju ke arah Leo Murphy. Wow, ini kayak apa yang terjadi ya? Memang sebuah inisiasi yang langsung sangat-sangat baik dilakukan tadi oleh Leo Murphy, tapi ternyata tidak ada follow up yang benar-benar berarti. Battle-nya sudah mulai memancing, sudah mulai ngebait untuk pemain dari Alter Ego masuk ke dalam jangkauan mereka. Kan di belakang sana Selibo udah mulai berhasil masuk ke bagian depan. Ada Rhapsody, Detonas Welcome yang berhasil langsung ke arah cewek. Dua orang langsung terstun begitu aja. Dilompati dengan adanya satu pergerakan dari Popheus dengan sangat indahnya. Dua player dari Begitu apapun langsung menjadi korbannya, Prof. Yes, kali ini ditukarkan Bottle dan juga Sally Boy ini yang harus hilang satu demi satu dari junglernya. Namun melihat kerugian yang terjadi, Bikiran Alpha juga kehilangan malah dua kali ini di arah turtle setupnya. Dino udah mulai loncat dan bahkan seperti tidak akan ada korban jiwa lagi. Wow, gue suka banget pergerakan ataupun membaca situasi tadi ya. Dari Brands, dia tahu bahwa di sini kosong. Entropy langsung dibuka dulu untuk preemptif, untuk berjaga-jaga, dan memang terjadi. Langsung di Furious Dive dan dia bisa mundur ke belakang dengan aman. Oke, ini dia Painya memberikan sebuah tumpukan balasan. Namun turtle-nya di arah yang berbeda menjadi milik dari Bigetron Alpha. Ya ini makanya kita melihat juga dari Bikiran Alpha yang mereka sadar bahwa Sally Boy masih membutuhkan waktu untuk farm. Karena dari segi damage-nya juga Rhapsody tentu tidak akan bisa secara maksimal ketika tanpa adanya item. Di sisi lain Ripo sih, gila dia nge-press ke arah Pai-nya agar Pai tidak bisa melakukan rotasi, apalagi turtle-nya di arah top lane untuk sekarang, Pak Bro. Yap,
Namun di atas sana dari Nino itu sendiri masih melakukan fight, masih ada Rafaela juga yang kalau dari minimap kita lihat sangat-sangat dekat sekali untuk pergerakan ke arah Nathannya di bawah. Dari Popeyes itu sendiri, wave minion masih menjadi miliknya. Ada Granger yang melakukan sebuah farmingan di mana Jauhead membuat perimeter di bagian depannya. Namun di atas sana ada 3 player yang langsung aja memberikan sebuah tindakan balasan terhadap satu player dari Alter Ego. Black Dragon Bomb dikeluarkan tapi hanya mendarat di area sekitarnya. Iya, ini adalah sebuah aksi pertahanan turret yang dipaksa dilakukan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports terutama Nino, tapi Udil juga di bagian tengah harus lebih berhati dari 100 dilontarkan, bahkan Kaye yang mencoba untuk mengcover dirinya sendiri dan juga Rainbow langsung dilahap juga sama Battle. Seperti tidak akan ada pertukaran korban jiwa di arah River. Oke, ini botolnya masih nyaman juga dengan pasif Biga yang dia miliki. Ada damage yang bisa dia tahan, ada damage yang bisa dia kendalikan. Namun sekarang dari Mau Murphy-nya untung dengan ada Jauhead yang dia miliki, ejector digunakan, dia selamat untuk kabur dari area tersebut. Tapi coba kita lihat dari minimap di bawah sana, di press habis-habisan dari Popeyes. 3 player di bagian tengah, sementara untuk di bagian atas sana ada 3 player. Lalu untuk Leo Murphy kembali hadir, langsung ditabrakin. Udah ada Datas welcome, langsung digagal begitu aja. Dragon Tail juga tadi nggak kena ke arah siapapun. Mendadak ada 4 player melawan 4 player secara langsung. Leo Murphy-nya berhasil mundur ke bagian belakang. Dragon Tail-nya juga furious dive-nya kena sudah. 1 player berhasil langsung diamankan begitu aja. Battle gak sanggup lagi menahan damage yang dikeluarkan Guiding Wind-nya. Memanggil Rainbow langsung untuk bisa masuk ke dalam jangkauan yang bisa dihancurkan oleh Alter Ego. Tidak cukup tentunya damage dari teman-teman Bigoton Alpha karena space yang dibuahkan itu tidak cukup untuk memberikan Brans-nya tempat agar dia dengan bebasnya bisa melontarkan dealing damage. Namun Furious Death barusan bersama dengan Petrify ini beberapa point banget dari Nino. Makanya di momen tersebut langsung Alter Ego Esports mengungguli setelah setup turtle-nya udah ready. Yep, ini masih santai lagi, masih turun lagi temponya, belum terlalu besar. Tapi untuk kali ini turtle-nya menjadi milik dari Alter Ego. Berimbang sudah, bro. Iya, makanya ini 24 poin kill-nya. Udah mulai kesusul pelan-pelan Omawa dari teman-teman Alter Ego Esports. Iya, kalau kita lihat memang Alter Ego mereka cukup terlambat ya untuk langsung mengisi dari gold lane, tapi mereka berhasil memenangkan tim fight yang cukup crucial juga tadi untuk bisa mengusir mundur pemain-pemain Bigoton Alpha. Biar nggak terlalu jadi untuk branch-nya sendiri dan branch-nya sudah ada rotasi dari Bigoton Alpha. Iya, dan bahkan lihat Ripo-nya sengaja bikin demonic force-nya ke trigger agar Python tentunya tidak akan bisa melontarkan dealing damage ketika nanti team fight di area turtle, tapi masih cukup lama untuk turtle yang ketiga selanjutnya, apalagi untuk dari item nya. Ya, Thunder Strike langsung diamankan lagi dan lagi untuk Nathan sendiri. Ya, kali ini setup dari Leo Murphy, Conceal sudah digunakan, Selly Boy mungkin langsung mengeksekusi dengan cepat. Battle mencoba untuk mendealing damage di depan sana dan 100 juga digunakan, tapi Rainbow masih mencoba untuk menghindari semua yang ada dari peluru pistol seorang Selly Boy. Sangat baik sekali bagaimana gocekan yang langsung dilakukan oleh Battle tadi ya. Dan dia pun masih selamat, dia masih pede untuk bisa langsung membantu karena rekannya. Namun di bagian bawah ternyata udah ada Kaye yang hampir aja menjadi korban. Tapi Bras dengan damage yang sangat menyakitkan membuat naga itu pun harus pulang lagi karena tidak kuat menahan damage yang dikeluarkan. Yes, bahkan masih ada satu order billions lagi defense untuk Rainbow dan bahkan muncul dengan casual assault, tapi ternyata Udil dia langsung terbang dengan menggunakan Circling Eagle. Dealing damage cukup tinggi di depan sana. Leo Murphy apakah bakal sempat untuk menyelamatkan nyawa daripada seorang Udil? Masih ada Guided Wing dan Ripo juga udah mulai hadir di depan. Masih ada ejector tentunya langsung pikot karena menembakkan Udil nggak bisa selamat di shutdown oleh Brams di area jungle. Dead Sonata pun tidak cukup sepertinya untuk menumbangkan ke arah seorang Ki. Wow, ada aksi penyergapan pengembukan yang langsung dilakukan. Kukira selamat malah wafat di sana loh, bro. Benar-benar tidak bisa dihindari lagi dan tentunya walaupun ada Guided Wing juga tadi, makanya nggak expect banget sih tiba-tiba dia loncat. Tapi inilah dia player favoritmu di Snake Video. Dan inilah dia Snake Time juga. Jangan lupa untuk di-download di App Store. Tapi kali ini langsung saja muncul begitu saya dari Leo Murphy jadi dilontarkan. Langsung dapetin sedang dengan Holy Baptism dan ternyata tidak ada korban jiwa sepertinya. Namun slow impact-nya masih terus diberikan karena Leo Murphy. Dia terkena efek slow dan di arah turtle-nya perlahan-lahan Battle coba untuk join the fight. Selly Boy juga udah mulai hadir. Apakah yang bakal terjadi? Retribution ready dari kedua belah tim, tapi akan diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports dengan Retribution dari Selly Boy. Wow, dan dimana sekarang untuk turtle-nya pun berhasil diamankan lagi. Dia berfokus untuk mengambil lagi farmingannya karena purple buff. Ada Udil yang mendekati, membuat sebuah perimeter. Tidak ada yang boleh melewatin hal tersebut. Sementara Battle juga melakukan hal yang sama. Pakito di atas sana ada free space yang dia dapatkan. Oh my god, Ripo free banget dia di arah top lane. Dan level 11 juga dibandingkan dengan Fa yang level 9. Beda 2 level. Ini lumayan terlihat sekali mau perbedaannya. Itu jauh menurut dua level ya, apalagi mereka sama-sama bermain dari XP laner sendiri.
Dan Bigetron Alpha kali ini mereka meneruskan bahwa meskipun mereka ke pressing, mereka masih ngebiarin ada spacing untuk Brans yang dari tadi selalu ditempel, tidak ditinggalkan sama sekali. Yap. Tapi Rainbow-nya hampir aja. Ada pilihan dari miliki Nadia pun selamat dari hal tersebut. Sementara untuk KYE-nya mencoba untuk kabur. Tapi di bagian belakang, Nino berhasil memisahkan jarak dan waktu dari pemain Bigetron Alpha untuk tidak bisa melakukan fight bersama-sama. Tim fight LDR yang terjadi dibagi menjadi dua dengan jarak yang sangat amat jauh. Leo Murphy udah benar-benar langsung on point banget dan memisahkan juga KYE serta Rainbow agar dia tidak bisa memberikan dealing damage ke arah Nino dan kawan-kawannya. Ini mereka dipaksa berpisah ya Prof ya. Ini adalah hal yang sangat-sangat sakit selain dari dipaksa berpisah oleh keadaan. Wah, berat emang kadang gak bakal pernah selalu support, tapi kali ini perlahan-lahan kita melihat juga di mana semenjak kita melihat dari Bigetron Alpha yang tadi memenangkan game yang pertama, inilah dia ternyata Battle Challenge dari hashtag kita dimenangkan oleh Bigetron Alpha. Waduh, Wah, Bigetron ya. win ya. Wah, Hashtag Battle mantap Challenge-nya benar-benar kali. fair enough sekarang Pak Bulung. Oke, udah satu sama tadi game yang pertama adalah Trigo, di game kedua udah ada Bigetron, sementara di bagian tengah pertempuran masih terus berlanjut. Masing-masing objektif pun udah terlihat. 3 player dari Alter Ego udah mulai memancing keributan di bagian tengah. Ada 4 player dari Bigetron Alpha yang siap untuk melawan. Yes, Ripo juga udah ready set up di depan sana. Pai sudah mulai muncul tentunya. Ripo apakah bakal nge-trigger dari Demonic Force-nya? Aku ketahuan tentu, tapi dia harus offlane. Rainbow sendirian langsung di pick off begitu saja tanpa ada yang kontes sama sekali. Cenibo juga udah mulai hadir, ditutup-tutupin, dibayang-bayangi oleh seorang Ripo. Ripo hanya menumbalkan nyawanya, tapi di sini Lordnya akan diamankan teman-teman Bigetron Alpha menumbalkan 2 dari Ripo dan juga Rainbow. 2 untuk 1 Lord. Worth it nggak Om? Worth it, masih untuk worth it karena dari Bigetron Alpha mereka harus nge-buying time, Yap. harus ngebawa gamenya mid to late game. Oke, itu dia injektornya. Dan Rafael pun menjadi korban lambahan untuk kali ini. Bigetron Alpha hanya menyisakan 3 player untuk sekarang. Satu objektif berhasil diambil di bagian tengah. Berhasil mencoba untuk maju, tapi player dari Alter Ego sudah berhasil untuk pulang. Yes, tapi ingat Lordnya akan berlenggeng leha ke arah bottom lane. Ini akan membuat space juga bagi Bigetron Alpha menanti. Mereka ready untuk fight 5 lawan 5. Dan jangan lupakan juga Nino. Dia punya Black Dragon Form di sini, makanya harus lebih berhati-hati juga, jangan sampai momentumnya malah jadi buat teman-teman Bigetron Alpha. Dan okay. Dia real time win probability by Samsung Galaxy S Series. 64% untuk Alter Ego, 36% untuk Bigetron Alpha. Jadi buat kalian jangan lupa terus untuk memberikan dukungan terhadap masing-masing tim ini. Namun di bagian atas sana sakit banget. Patilda mendadak hadir langsung untuk memberikan sebuah backupan terhadap satu player tersebut, tapi ternyata tepat di depan dari Udil. Kukira Paiwan ternyata barengan rapi banget. Dan sekarang pertempuran kembali pecah. Demon Fall langsung dikeluarkan. Black Dragon Fall langsung mundur ke bagian belakang untuk bisa mendapatkan beberapa player. Berhasil dengan entropy, berhasil lagi lompat ke bagian belakang. Ninonya ingin lebih, ingin mendapatkan, tapi botol kali menjadi korban tambahan, Prof. Langsung tumbang 2 kali tanpa ada korban jiwa dari teman-teman Alter Ego Esports. 3 berbanding 12. Dengan perbedaan network yang makin lebih jauh lagi, Alter Ego Esports seolah owning di game yang kedua. Benar. Dan sebenarnya dari Bigetron Alpha mereka berhasil untuk mendapatkan Lord. Menurutku itu adalah sedikit advantage bagi mereka. Karena mereka masih bisa nge-drag gamenya lebih lama lagi. BOD akan dituju nantinya lagi untuk brand sendiri. Sedangkan Alter Ego Esports, lihat Poviusnya udah sakit banget. Oh, KYE bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu. Berarti connect ke arah seorang Leo Murphy. Leo Murphy dalam ancam di depan sana, tapi dia masih ada ejector, masih ada absorb damage juga dari seorang Udin. Tanpa dibalik keadaan di pusat saja. Ripo yang bakal tumbang di depan. Unstoppable Demonic Force. Boy. Dan kali ini masih mau lebih dari teman-teman Alter Ego Esports. Seolah-olah mereka tidak ingin memberikan kesempatan dan nafas bagi Bigetron Alpha. Yap, di game yang pertama mereka di-push habis-habisan, tapi di game yang kedua mereka seperti ingin membalaskan keadaan. Mereka push habis-habisan. Ada Nino sekarang sendirian di bagian depan, siap dengan Furious Dive, siap dengan Dragon Tail-nya. Siapapun yang lewat di situ akan mendapatkan impact ya. Oke, langsung coba untuk pecahan terlebih dahulu battle. Apakah bakal dapetin satu retribution-nya? Ternyata miss dan didapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Sally Boy juga lebih menahan dari segi retribution-nya. Gold leading-nya 4.000 gold dari Alter Ego Esports. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha, Mawar? Ya, mereka harus menunggu untuk berhasil menyelesaikan item damage yang pasti dan juga harus bisa bermain lebih berhati-hati juga. Yap. Karena sekali bukaan dari Alter Ego Esports ini bisa memecah 2 untuk tim fight-nya, dan inilah yang harus dihindari oleh Bigetron Alpha sendiri. Blade of Despair bisa menjadi salah satu asa untuk Bigetron Alpha mengembalikan permainan ini. Jadi semua ini berada di tangan dari Brans. Jangan sampai di pick off dengan cukup early, terutama ketika ditabrak dari adanya Demonic Force ataupun dari adanya Black Dragon Form untuk Nino. Wah, ini Nino sih yang bakal jadi kunci kayaknya. Black Dragon Form-nya dari tadi selalu memisahkan
dua setup team fight sehingga battle walaupun setebal apa di depan sana dia ditembak-tembakin sama Sally Boy, tumbang-tumbang juga, punah-punah juga dinosaurus. Hanya menyisakan fosil-fosilnya aja gitu. Bener. Yang pastinya ada ahli paleontologi di luar sana yang sedang menyelidiki hal tersebut. Oke, balik lagi Alter Ego. Dua player di bagian tengah mencoba untuk menge-bait aja Murphy di sisi sebelah kiri ataupun kanan dari player Bigetron Alpha. Akankah ada sebuah invasi yang dilakukan? Karena sekarang dari Yuzong sendiri kalau dari minimap kita lihat lebih berfokus untuk bisa menghalau pergerakan Ripo di atas sana. Udah mulai kendor lagi tempo permainannya walaupun tadi sempat intens. Tapi hati-hati juga sama battle sih. Baras udah punya Guardian Helmet, dia udah punya item defense yang bakal ngebantu banget dari regen HP yang dimiliki oleh teman-teman di Bigetron Alpha juga. Jangan lupakan bahwa ada favor dari KYY sehingga akan sangat sulit sekali untuk menumbangkan ke depan. Dan KYY mungkin bakal tumbang begitu saja, monster kill diamankan dan bahkan ada interference. Namun nggak cukup sekian di depan sana dan battle menahan 3 death sonata yang barusan dilontarkan. Baik banget, siang-siang pasang keramik di saat ku invasi, disitulah waktunya kau panik. Itulah hal yang udah langsung dilakukan oleh pemain dari Alter Ego Esport. Di mana di bawah sana coba kita lihat, Ripo berusaha untuk bisa menghalau bagaimana inner turretnya, gagal untuk dihancurkan. Oke, kali ini tapi orange buff-nya ternyata tiba-tiba diamankan oleh Brans. Tanpa diduga-duga dengan interference, dia mendapatkan satu vision terhadap orange buff yang tadi ada di bawah. Kali ini lihat dari setup Lord-nya tentu Alter Ego Esports seolah langsung pede, confident banget untuk langsung menabrak ke arah Lord-nya. Player God by Levin Payman udah mulai muncul 11.000 dari Sally Boy yang jauh banget, bahkan berbeda 2.000 dari Brans. Dan kali ini tanpa adanya kontes, Alter Ego akan mengamankan Lord yang kedua. Yap, Lord tanpa adanya gangguan, hal yang sangat nikmat sekali dimiliki oleh Alter Ego Esport. Bigetron apa? Apa yang bisa mereka lakukan sekarang, Om? Apa yang harus mereka lakukan nih? Ya, hanya nge-defense terlebih dahulu pastinya ya. Karena mereka nggak bisa langsung kontes untuk Lordnya di bagian luar. Jadi otomatis mereka akan bertahan di inhibitornya sambil mencoba untuk mencari celah. Apakah dari Alter Ego Esport terlalu dive in ke bagian high groundnya nanti. Karena di sanalah momen yang sangat tepat untuk Bigetron Alpha. Ingat, balik lagi mereka punya Brans. Oke. Mereka punya source damage yang sangat luar biasa besar. Dan itu harus bisa dimaksimalkan untuk Bigetron Alpha. Tinggal baitnya seperti apa nanti. Dan juga untuk pasif dari Brans. Ini dia harus besar, jangan sampai sekecil ini ketika ada Lord yang datang. Nah ini dia nih. Ini Barats anak kicik nih, bahaya Anak kicik. makanya. Dia lagi dalam keadaan bener-bener gak punya pasif big guy. Makanya nggak bakal bisa asal-asalan untuk langsung jumping ke depan sana. Brans dalam ancaman, mungkin masih ada entropy juga untuk mundur ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan defense, langsung ada Black Dragon Form juga. Nino langsung menabrak 3 hero sekaligus. Mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari Bigetron Alpha. Langsung muncul, Furious Dive mungkin malah digunakan. Dan ternyata bakal langsung mengincar ke arah Battle. Tapi Battle masih bisa terus ke arah belakang. Dan bahkan masih ada Cosmic Vision daripada seorang Rainbow. Dan Rainbow masih menyelamatkan nyawa juga di belakang oleh seorang KYY yang mengcover di depannya. Lihat KYY juga harus berhati-hati. Langsung ada Ejector juga. Langsung ada Rainbow langsung keluar juga dari satu order. Dan bahkan di arah belakangnya Brans benar-benar free hit banget. Painya langsung coba untuk diobrak-abrik, langsung ditumbangkan di depan. Langsung ada di Monster Sword juga. Makanya kali ini masih bisa melakukan defense dari teman-teman Bigetron Alpha. Dan Brans baik banget bagaimana positioning yang dia miliki, tetap bisa mendapatkan free hit untuk beberapa play yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Nino-nya beserta dengan rekan-rekan dari Alter Ego, mereka mulai dikus balik. Udah ada aksi pengejaran yang dilakukan, tapi Udil akankah dia berani maju ke bagian depan? Karena sekarang coba lihat, ada 4 player dari Bigetron Alpha yang siap untuk melumat habis sebagai pergerakan dari Alter Ego Esport. Langsung ditabrak begitu saja, 4 lawan 5 posisinya. Battle langsung menjadi garda terdepan. Langsung ada Ejector juga melemparkan ke arah Battle. Battle mencoba untuk bertahan, kali ini kayaknya nggak bisa. Tapi masih dikejar begitu saja dan Godlike diamankan oleh seorang Sally Boy. Langsung ada pergerakan basic lagi ke arah depan. Rainbow mungkin bakal tumbang begitu saja dan langsung hilang ditabrak oleh Nino dengan Dragon Tail-nya. Kali ini Pai bakal kembali dalam 3-2-1-5 lawan 3. Wow, 5 lawan 3. Akankah ini menjadi momentum balikan untuk Alter Ego Esport bisa menyamakan kedudukan? Tapi wave minion coba lihat di bagian bawah, masih dibersihkan aja oleh Granger yang digunakan oleh Sally Boy. Sementara untuk pergerakan dari Nino dengan Yuzongnya begitu bebas di atas sana. Black Dragon Force sepertinya sesaat lagi akan kembali. Akan berubah menjadi naga lagi mungkin dari Ninonya. Tapi Leo Murphy akan langsung mengincar ke depan oleh Baptiste sudah digunakan interference menyelamatkan nyawa daripada seorang KYY. KYY-nya bakal coba untuk mundur terlebih dahulu dan bahkan ada Sonata keluar. Langsung menuju ke arah base-nya, sepertinya Nino bakal langsung mencoba untuk memporak-porandakan dari depan. Alter Ego 1-1. Di saat kau ingin menang, disitulah mentalmu akan kugoyang. Mungkin inilah yang dilakukan oleh Alter Ego Esport. Oke, dan sekarang skornya 1-1. Tapi gue pengen banget tahu apa yang mereka teriakkan di dalam sana loh. Asli. Ini mereka cuma adep-adepan, Pak.
Ini pasti bagaimana Tony secara langsung teriak-teriakannya itu mengganggu dan juga membuat mental lawan agak sedikit bergejolak gitu. Goyang ya. Goyang Derby harusnya. teriak ya. Wah. Iya, derby teriakan ini. Ya, dan 1-1 adalah skor kita kali ini di game yang kedua. Sungguh luar biasa perlawanan yang diberikan oleh Alter Ego tadi ya. Yap. Berkaca di game yang pertama, mereka terlihat sangat one sided sekali. Ya. Dipegang kendalinya penuh oleh Bigetron Alpha, tapi menyesuaikan adaptasi oleh Alter Ego di game yang kedua. Mereka mendapatkan yang menurutku di sini adalah hero-hero yang cukup comfort untuk Alter Ego sendiri. Johet tadi kita lihat biasa dipergunakan oleh Rio Murphy, sukses banget dengan berbagai macam ejector, mau gaya apapun juga bisa dilempar ke bagian belakang. Dan setelah ada ejector bisa disambung dengan Demonic Force untuk Pai. Yep. Povius dia, atlet lompat indahnya yang berulang kali juga bisa dapetin poin killnya. Belum lagi adanya Granger main dari belakang, Yujongnya dari Nino tadi, meskipun di awal-awal Nino di sini nggak dibantu sama sekali. Dari Alter Ego Esports lebih memilih untuk melakukan ganking ke arah dari turtle-nya, yang berarti bahwa itu ada di XP lane. Oke. Untuk di 3 menit pertama, dan masih sanggup untuk Nino-nya bertahan tadi untuk di arah dari top lane. Tapi Entah kenapa ya. Ya. Ini Jelly Boy-nya sampai dia godlike kayak tadi tuh emang bener-bener thanks to Leo Murphy. thanks to Leo Murphy. Dikasih makan terus makanya. Yap. Plus Nino sih Prof juga Iya. berkali-kali dia berhasil memisahkan bagaimana kedekatan dari masing-masing player Bigetron Alpha untuk melakukan team fight bersama-sama. Tapi dengan Black Dragon Form ya mendadak semuanya satu ke atas, satu ke utara, satu ke barat, satu ke timur, satu ke selatan, semuanya pisah aja udah. Haha, chemistry. Tak, Team fight. Tak. dibagi jadi dua terus, dipatahkan begitu saja. Betul. Karena El Nino ini emang bener-bener dia ternyata dengan Black Dragon Form-nya selalu memporak-porandakan di depannya terlebih dahulu. Mau kabur, Mau Popeyus. kabur, langsung ada Poveus. Itu dia yang aku